Selamat siang, perkenalkan saya Maria Darmini Osman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait penyusunan frase. Pertama-tama perlu kita ketahui pengertian dari frase itu sendiri. Frase adalah satuan sintaksis yang tersusun dari dua buah kata atau lebih yang di dalam klausa menduduki fungsi-fungsi sintaksis. Unsur-unsur dalam frase yaitu unsur utama dan unsur keterangan, di mana maksudnya dalam frase tersebut ada yang berkedudukan sebagai atasan atau inti dan ada juga yang berkedudukan sebagai penjelas. Contohnya frase makan daging. Frase tersebut memiliki dua unsur yang berkedudukan sebagai inti dan penjelas, yaitu daging makan sebagai inti dan daging sebagai penjelas. Kata daging dalam frase tersebut adalah bukan sebagai inti karena menjelaskan makan, bahwa seseorang sedang makan daging. Yang kedua, ciri-ciri dari frase. Jadi ciri-ciri dari frase ada 5. Yang pertama, minimal terdiri dari 2 kata. Frase harus terdiri dari lebih dari 1 kata, misalnya frase rumah besar atau frase makan siang. Yang kedua, menduduki fungsi gramatikal dalam sebuah kalimat. Frase memiliki peran tertentu dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, atau keterangan. Misalnya, dalam frase rumah besar bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat, yaitu dari kalimat rumah besar itu indah. Yang ketiga, memiliki satu makna gramatikal. Meskipun terdiri dari beberapa kata, frase hanya memiliki satu makna, seperti anak kecil yang memiliki makna seorang anak yang masih kecil. Yang keempat, bersifat non-predikatif. Frase tidak dapat berdiri sendiri sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya, frase rumah besar tidak bisa menjadi predikat dalam sebuah kalimat. Yang kelima, selalu menduduki satu fungsi kalimat. Frase hanya memiliki satu peran dalam sebuah kalimat, misalnya sebagai subjek, objek, atau keterangan, dan tidak bisa memiliki lebih dari satu peran sekaligus. Yang ketiga, aturan penyusunan frase. Poin yang pertama yaitu keteraturan sintaksis. Susunan kata harus memiliki aturan tata bahasa yang berlaku, seperti hubungan antara kata benda dengan kata sifat. Contohnya, mobil baru, bukan baru mobil. Jadi, keteraturan sintaksis urutannya harus jelas dengan sesuai dengan maknanya. Yang kedua, kesatuan makna. Gabungan kata dalam frase harus membentuk kesatuan makna yang tidak bisa dipahami hanya dengan kata-kata secara terpisah. Contohnya, anak kecil, anak yang umurnya masih kecil, tidak bisa diartikan secara terpisah. Anak diartikan secara sendiri dan kecil diartikan secara sendiri. Yang keempat, struktur dalam frase. Poin yang pertama, struktur frase nominal atau bisa disingkat dengan FN. Struktur frase nominal adalah frasa yang inti atau pokoknya berupa kata benda atau nominal. Frase ini dapat terdiri dari satu kata benda atau lebih yang dilengkapi dengan elemen lain seperti kata sandang, kata sifat, atau kata depan yang memberikan keterangan tambahan. Contohnya pada frase sebuah rumah, kata rumah adalah inti, sedangkan sebuah adalah pelengkap yang menunjukkan jumlah. Frase nominal berfungsi sebagai objek, sebagai subjek, pelengkap, atau keterangan dalam sebuah kalimat. Yang kedua, struktur frase verbal atau disingkat dengan FV. Struktur frase verbal adalah frase yang inti atau pokoknya berupa kata kerja atau verba.
Frase ini dapat terdiri dari satu kata kerja atau lebih yang diikuti oleh objek, keterangan, atau pelengkap. Dalam frase verbal, kata kerja berfungsi sebagai inti yang menggambarkan suatu tindakan atau kejadian, sementara elemen lainnya memberikan informasi tambahan seperti objek, pelengkap, atau keterangan yang lebih memperjelas konteks dari tindakan tersebut. Contohnya, frase membaca buku terdiri dari kata kerja yaitu membaca yang menggambarkan tindakan atau aktivitas, dan buku sebagai objek yang menerima tindakan tersebut. Jadi, dalam frase ini, kata membaca adalah tindakan yang dilakukan terhadap objek yaitu buku. Dalam frase ini juga, yang membaca adalah bagian inti dan buku adalah sebagai objek dan menjelaskan apa yang sedang dibaca. Yang ketiga, struktur frase adjektiva atau disingkat dengan FA. Frase adjektiva adalah frase yang inti atau pokoknya berupa kata sifat atau adjektiva. Frase ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan sifat atau keadaan sesuatu dan bisa diikuti oleh kata lain yang memperjelas atau memberi pelengkap pada kata sifat tersebut. Contohnya pada frase sangat cantik dengan keterangan kata sifat atau adjektiva yaitu cantik dan pelengkapnya adalah sangat. Cantik adalah kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang indah atau menarik. Kata sangat adalah pelengkap yang memperkuat makna dari sifat cantik tersebut dan memberikan kesan bahwa sifat tersebut sangat kuat atau lebih dari biasa. Struktur frase adjektiva ini menunjukkan bagaimana kata sifat bisa diperkuat untuk memberikan penjelasan lebih detail atau mendalam tentang sifat atau keadaan yang dimaksud. Yang keempat, struktur frase preposisional atau disingkat dengan F-frame. Frase preposisional adalah frase yang inti atau pokoknya berupa preposisi atau kata depan yang diikuti oleh frase nominal, biasanya kata benda atau kata yang berfungsi sebagai objek. Preposisional menunjukkan hubungan antara kata benda dengan bagian lain dalam sebuah kalimat. Contohnya di sekolah. Kata yang berkategori preposisi yaitu di dan frase nominalnya adalah sekolah. Frase ini menunjukkan lokasi atau tempat yaitu di sekolah. Yang kelima, struktur frase numeral atau disingkat dengan F numeral. Frase numeral adalah frase yang inti atau pokoknya berupa kata bilangan atau numeralia yang digunakan untuk menunjukkan jumlah, urutan, atau pembagian sesuatu. Contohnya dalam frase dua buku, kata bilangannya adalah dua dan kata benda adalah buku. Frase ini menunjukkan jumlah benda yaitu dua buku. Baik, sekian pemaparan materi terkait penyusunan frase. Saya mengucapkan terima kasih.